mata udah ke atas, aku udah ngerasa, wah aku meninggal. Tapi aku cuma bisa batin karena aku udah nggak bisa bilang, aku bisa batin gini, ya Allah kalau dikasih kesempatan lagi, aku pengen bermanfaat banyak orang. Wah, Masya Allah. Dan itu sembuh dengan sendirinya? Sembuh dengan sendirinya. Nggak rehab di rumah sakit dokter gitu? Enggak, sama sekali. Kok bisa sih? Kita kasih solusi. Mantan pengamen dan juga mantan pemakai narkoba, tobat. Tobatnya luar biasa nih ya. Sampai ninggalin riba juga ya. Siap. Udah, dahsyat. Lalu bikin usaha dan kini omsetnya miliaran rupiah. Alhamdulillah. Sempet apa nih, overdosis kah, sakaratul maut kah, sakau gimana sih? Sako mas. Jadi aku mau meninggal, waktu pas 40 harinya aku sako. Kayak gitu. Hah, sakau putau? Putau, Nyuntik? nyuntik. Kok bisa sembuh? Bukan itu katanya ketagihan sampai mati? Iya, kebanyakan yang pakai putau meninggal, tapi alhamdulillah. Coba dikit lagi, nanti kita bahas detail ya. Oke, siap. Sakaunya sampai kayak gimana? Jadi gini mas, kakiku udah kayak gini, terus mata udah ke atas, aku udah ngerasa wah aku meninggal. Tapi aku cuma bisa batin karena aku udah nggak bisa bilang, aku bisa batin gini, ya Allah kalau dikasih kesempatan lagi, aku pengen bermanfaat banyak orang. Wah, Masya Allah. Dan itu sembuh dengan sendirinya? Sembuh dengan sendirinya. Nggak rehab di rumah sakit dokter gitu? Enggak, sama sekali. Kok bisa sih? Bukannya katanya itu mesti kayak di rehab ada obat tertentu, alat tertentu? Nah itu aku juga heran. Pas waktu 40 hari. Di rumah nih? Di rumah. Diem aja gitu, lewatin masa-masa sakau, badan sakit. Sakit, bukan sakit yang biasa tapi luar biasa. Nggak bisa mandi, badan kalau kena air setetes pun itu rasanya meriang luar biasa. Kemulan itu selimut 3 tumpuk. Luar biasa. Tapi sekarang punya 300 cabang yang lagi viral di TikTok, Mafia Pentol. Mantap. Alhamdulillah. Gile. Satu cabang berapa omsetnya? Sekarang ya? Kalau satu cabang bisa order di pusat itu sampai 100 juta. Oh ya, belanjanya kan bahan bakunya di pusat. Bahan baku 100 juta? Iya. Iya kan omset lo berarti hitungannya kan? Iya. Di luar dari mitranya. Iya. Siap. Kali 300. 100 juta kali 300 berapa? Hah? 30 M? Oke. Hah? Segituan lah. Takut banget lo gue bocorin. Orang pajak nih, tangkap. 30 miliar. Dari, maaf, gembel jalanan. Iya. Lu kan sempat kaya, miskin, kaya, miskin, kaya, miskin. Benar. Hobi banget susah hidup lu. Enggak gitu. Ya udah kita ceritain lah. Jadi Gimana Hendra, dari Bandung apa dari Surabaya ya? Surabaya. Nah, lu terus kasih tahu ya gimana caranya Hendra bisa sukses sekarang punya Mafia Pentol rame di TikTok gitu ya. Cabangnya banyak. Siap. Dan apa yang lu lewatin, resepnya seperti apa, belajarnya di mana? Boleh deh, Hendra, dari mana sih? Gimana awalnya? Kebanyakan hidup di jalan sih sebenarnya. Kayak gitu. Pernah jadi supir truk, juga pernah supir truk pasir. Dari Cimalaka Bandung kirim Jakarta kayak gitu. Pernah jadi tukang masak juga. Sampai akhirnya punya usaha sampo, bikin pabrik kecil-kecilan, pabrik sampo. Itu. Terus hancur lagi. Kok bisa? Gitu. Ya itu aku masih pakai riba, narkoba gitu. Asik nih kita bahas dari riba dulu nih. Maksudnya pakai riba tuh pinjaman buat modal? Iya, pinjaman buat modal. Di bisnis apa ya tadi? Sampo? Iya, sampo. Bisnis sampo tuh gimana sih? Sampo itu ada sampo mobil, ada semir ban, kayak gitu-gitu sih mas. Maklon Ada bikin salon, sendiri atau reseller? Bikin sendiri. Hah? Bikin sendiri. Oh, ada packagingnya gitu? Iya, bikin sendiri. Namanya dulu apa? Dulu Flash kalau nggak salah. Flash? Ya, Flash. Sempet rame? Sempet rame. Tahun? Tahun 2010 ke bawah. Oh. Itu. Terus habis itu? Di order sama apa? Di luar pulau di order. Itu order duluan. Pertama itu cash, akhirnya apa itu? Tempo, akhirnya hilang orangnya. Akhirnya bangkrut. Oh, kena korban TOP, kena korban termin of payment. Iya, kayak gitu. Korban TOP, korban cash flow, selesai. Iya. Cash flow lu babak belur tuh. Benar. Iya kan, rumusnya kan harusnya kan uang masuk harus lebih cepat daripada Iya. uang keluar kan. Benar. Sementara lu uang masuk lebih lama dibanding uang keluar. Iya. Gaji karyawan aja doang nih. Iya, benar. Tapi uang masuknya masih entar tuh ditempoin sama siapa ya? Distributor hitungannya.
Iya, distributor. Hilang habis itu. Hilang. Bangkrut lagi, miskin lagi. Ribanya gimana? Ya itu Mas, aku masih utang bank kayak gitu, utang-utang yang berbunga-bunga lah, gitulah. Dan masih pakai narkoba. Nggak akan pernah menang, bro. Lu lawan tentara Rusia masih ada potensi menang, bro. Kalau lawannya Allah nggak akan pernah menang, udah. Allah sendiri yang ngomong. Iya. Ya kan, aku akan perangi pelaku riba. Selesai, lu nggak akan pernah menang. Oh iya. Jadi riba plus narkoba. Benar. Jadi duit dari riba dipakai puter buat narkoba. Iya, itu. Apalagi putau, Mas. Aduh, parah. Parah ya? Parah. Ngetep ya, dia ngetep dia. Iya nggak ya? Gitu ya kan? Gue tau dari teman-teman gue sih. Terus ribanya itu boleh diceritain nggak? Apa yang bikin akhirnya tahu ini riba? Karena kan banyak orang kan kayaknya, maaf ya, belum paham ya mengenai riba. Maksudnya kayak bunga wajar lah bang, ambil bunga gitu. Iya, ini terjadi di usaha kedua aku, Mas. Yang kan udah kaya, miskin, aku kaya lagi lewat rental mobil. Aku punya rental mobil, sempat punya rental mobil juga. Oh, ini berasa banget di situ ribanya. Iya, benar. Karena pinjam duit buat beli mobil. Iya, jadi punya 2 mobil nih cash. Kan ada BPKB-nya nih, Mas. Aku masukin semua. Berharap aku ngambil kreditan mobil banyak, nanti yang bayar adalah konsumen. Harapannya saya kan seperti itu, kayak gitu. Tapi nggak sesuai sama harapan kita. Yang dibawa lari mobilnya, gitu. Allah nggak ridho tuh. Iya benar. Oh, mobil dibawa lari. Iya. Ya Allah. Terus akhirnya mau nggak mau utang harus lu bayar dong. Harus saya bayar. Nggak ada aset produktif kan, yang dipakai buat ngerental itu kan. Terus bayarnya pakai apa? Ya itu aset-aset aku jual semua. Yang penting utang lunas. Cara ngelunasin utangnya? Aku kan masih punya aset-aset, Mas. Oh, karena sempat kaya itu. Iya. Contoh asetnya? Mobil, aset mobil kan masih ada. Aku jual-jual ini, gitu. Rumah aku jual-jualin. Itu. Singkat waktunya untuk ngelunasin? Nggak singkat. Tapi aku harus berubah. Aku harus keluar dari riba ini dan keluar dari narkoba ini. Itu. Wah, mana duluan yang menjadi prioritas saat itu? Saat itu aku riba dulu sih. Jadi karena aku kok hari ini bayar. Jadi pikiran itu nggak bisa maju sih, Mas. Akhirnya seperti itu. Oke. Bro, boleh tahu nggak? Taunya riba itu dalam tanda kutip bahwa ini haram, ini nggak benar, ya kan? Dan seterusnya gitu. Karena ini kan masih menjadi satu polemik ya. Iya. Ada yang bilang masih boleh, syubhatnya gitu ya. Siap. Masih ada yang masih bingung, masih tengah-tengah, ada yang udah mengharamkan dan seterusnya. Karena ini butuh edukasi deh. Lu sendiri tahu dari mana bahwa itu ternyata bunga, kan banyak faktornya ya. Kalau di cicilan kan berarti kan riba yang dimaksud adalah lu menyepakati proses riba, udah dijanjikan di awal kalau ada denda, ada kenaikan. Benar. Ya kan? Benar. Meskipun, catat nih, meskipun lu-nya nggak telat bayarnya. Iya. Tapi ada satu akad yang lu iakan praktek ribanya tuh ketika lu telat kena denda. Siap. Jadi orang masih banyak yang bingung di situ tuh. Tapi kan gua nggak telat. Iya, tapi lu menyetujui proses riba nantinya. Iya. Yang kedua ya proses itu sendiri gitu kan. Telat denda. Sementara utang itu kan nggak boleh naik, nggak boleh turun kan. Benar-benar. Nilai itu, uang itu nggak boleh naik, nggak boleh turun ya. Ya udah, kalau masih utang ya utang 1 juta bayar 1 juta. Yang lo tahu tuh tentang riba tuh gimana? Orang-orang taunya cuma bunga doang misalnya. Aku lebih kerasa waktu bayar sih, Mas. Paham, cuma Waktu maksudnya bayar. si hukum ribanya ini lu tahu kalau itu dosa gitu. Aku juga waktu kok di banyak lari ini mobil dibawa kabur orang. Akhirnya aku juga lihat sosial media kayak gitu. Kenapa nih? Nah, kenapa Kok nih? bisa kok istilahnya niatnya baik, bikin usaha, Bener. tapi malah kok kesannya ada sesuatu yang aneh gitu. Bener. Masalah aja mulu gitu kan. Iya, bener. Panas aja kayaknya Bener. tuh. Oke. Itu sih, Mas. Ketemulah di sosmed. Iya. Aku baca sampai detail. Nggak terima itu, nanti aku cari lagi nih sumber-sumber yang ini. Lah itu sih, Mas. Sampai aku pakai ke usahaku yang lobster ini. Itu. Yang di lobster lu pakai riba juga? Enggak. Oh, maksudnya Enggak. ilmunya. Ilmunya.
Kehati-hatian itu lo pakai di Benar. usaha lobster. Benar. Hasilnya gimana di lobster? Nanti ini agak lompat dikit ya. Iya. Lobster berarti setelah mafia pentol kan? Iya. Lompat dulu. Hasilnya gimana di lobster? Bertahan, bukan bertahan lagi tapi berkembang sampai detik ini. Dari 2016. Dahsyat. Itu Itulah bedanya. bukti nyata ketika kita menghidupkan agama Allah, Allah akan bantu kita tuh. Ya kan, menjalankan atau ketakwaan kan, Siap. bersemaksimal mungkin gitu kan. Menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Iya. Oke, nanti kita cerita ya. Oke, siap. Lobster ya. Siap. Habis itu riba kelar, lunasin, berhenti, baru narkoba. Narkoba. Lu ngapain sih pakai narkoba, bro? Lingkungan, Mas. Lingkungan. Aku hidup di lingkungan jalanan sih. Itu. Ngaruh ya lingkungannya Iya. berarti ya. Nyoba dong pertama gitu. Enak ini gitu. Masa sih enak? Nyobain, ketagihan. Gitu. Langsung tahu Enggak. apa itu? Dulu kan Proses. rame-ramenya ganja dulu. Oh emang ya, saya nggak tahu tuh. Dulu kan rame-ramenya itu sebenarnya. Nggak seneng banget loh, si Steven nih. Steven sama David nih. Orang-orang Surabaya namanya keren-keren ya. Kali bang. Siapa nama lu tuh? Haris. Gali, oh iya Gali sama Haris. Jadi ganja dulu. Mata moker dong. Iya. Ya kan. Merah gitu. Terus abis itu nambah lagi levelnya. Nambah levelnya. Kemana? Itu pun tahu itu. Langsung Iya. banget nih. Gile pergaulan lu ngeri banget bro. Apa ya? Ini gratis nih gitu. Wah, apa salahnya gratis? Lah, ternyata gratis itu kita harus beri lagi. Oh pancingan. Tester. Wih lo kang Tester. parfum kali ya ada tester. Tester. Oh. Akhirnya ketagihan. Langsung nyuntik. Nyuntik. Bukan tahu tanpa disuntik bisa di gue nggak tahu lagi caranya. Apa sih Iya. kayak di Tapi titik terenak adalah suntik. sebelah mana lu suntiknya? Ini, sini. Dulu juga sampai nanah-nanah juga, Mas. Bernanah. Iya. Jarumnya kotor. Kan apa ya? Kita tuh nggak mikir sampai jarum steril gini-gini gitu. Itu tuker-tukeran sama orang lain. Ya itulah. Serius loh. Iya. HIV bro, hati-hati bro. Nah, alhamdulillah. AIDS HIV itu kan bisa dari situ kan? Iya. Tapi aku udah cek, alhamdulillah. Aku juga nggak kena itu. Makanya sekarang lebih bersyukur, Mas. Iya. Itu lebih bersyukur banget. Itu. Si jarum itu kan begitu masuk, maksud gua tahu titik darahnya itu gimana? Kalau orang ini, jadi gini, Mas. Nih. Udah. Kalau orang paham banget. Jangan dicontoh lebih lanjut ya, ntar dipraktekin Iya, lagi. siap. Gitu lah ya kurang lebih. Iya. Kan katanya nagih ya. Naginya parah, sakau, sampai ada yang bikin meninggal. Kalau sabu orang bilang, wah aku ketagihan parah. Potong lebih parah. Oke. Lu sampai Betul. jual-jual apaan? Rumah jual. Ya elah. Buat beli putau. Rumah, usaha, bangkrut semua. Habis semua. Orang tua gimana? Orang tua ya aku kasihan sih kalau lihat kayak gini. Gimana? Waktu itu sempat nangis, cuma aku nggak, akal sehatku masih belum berjalan gitu. Tapi tahu kalau orang tua kalau lu Sampai pakai. nangis. Bukan. Tahu. Oh, tahu. Aku sempat di itu, ayo Le, jangan Le, gini-gini. Tapi aku masih bengal. Tuh. Oke. Berhentinya Itu aku mandiri untuk apa itu namanya rehab di rumah. Orang rumah tak suruh ayo sampean dek rumah satunya, jangan ada orang di sini. Aku pasti teriak-teriak. Dan aku teriak-teriak ketika aku kesakitan. boleh detail nggak? Teriaknya tuh pada saat sakau tuh maksudnya malam hari kah, pagi hari kah, atau pas lagi nggak ada barang kah, atau gimana? Jadi ada waktu tertentu sing buat kita itu kayak ini kayak dipaluin semua tulang ini. Dan udah dipaluin kita demamnya luar biasa. Gitu. Jam-jam berapa? Nah, rata-rata itu malam. Rata-rata. Terus bukannya diturunin dulu dosisnya biar penyesuaian gitu? Enggak,
aku langsung seperti berhenti merokok, berhenti minum, aku langsung. Aku nggak pakai turun-turunin, enggak. Oh, ternyata mindset ya berarti ya? Iya. Aku udah bener-bener, aku harus berubah. Aku harus berubah. Aku nggak akan kaya kalau kayak gini terus. Itu yang tak tanam di pikiranku. Itu sih. Bersyukur lo masih dikasih fitrah sama Allah tentang hal-hal yang biasanya lebih gampang dapat hikmah dan masuk gitu ya ketika konotasinya uang, duit. Kan itu yang paling simpelnya lah ya. Benar. Bukan kita gila dunia ya, tapi manusia tuh dikasih pancingan begitu kan mudah lah. Makanya sekarang flexing laku gitu kan istilahnya. Benar. Nah, tapi dalam hal ini kan fitrahnya dikasih adalah, gua nggak akan kaya nih. Iya benar. Kan tumben ya, biasanya kan orang nggak mikir begituan. Pokoknya yang penting gua enak lagi, nge-fly lagi gitu. Aku sampai prepare loh mas. Aku prepare beras, prepare tempe di kulkas sampai segitunya. Ternyata ketika aku sudah adang itu apa ya? Adang itu apa? Menanak nasi. Ternyata nggak tak makan. Karena kenapa? Ketika tak makan aku muntah. Kok bisa? Nggak bisa mas. Makan ternyata nggak bisa. Kalau rehab, aku ngalamin sendiri mas ya. Jadi kalau rehab kita makan itu kita muntah. Gak tahu kenapa. Kalau lagi sakau saja atau memang pas lagi nggak sakau juga tetap muntah? Kalau nggak sakau nggak muntah. Oh, Kan itu aku kan lagi rehab itu kan aku ibaratnya di neraka dunia ya mas ya. Kayak gitu. Itu udah sakit setiap hari sampai hampir 40 hari. Gitu. Makanya beras yang tak sediakan ternyata nggak dipakai. ya terus kagak makan-makan. Oh, makannya kurus? Kurus banget kurusnya. Oh, putau itu bikin orang kurus tuh karena obatnya ngerusak sel-sel misal, atau karena memang nggak nafsu makan, muntah-muntah itu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Begadang iya, susah tidur, aktif geraknya itu luar biasa. Misalnya nih Mas Dery, aku pakai Puto nih, Mas Dery, Mas ayo balapan lari sama saya. Padahal aku nih nggak tahu Mas Dery apa larinya lebih kencang dari saya. Tapi aku tuh lebih pede 1000 kali lebih pede daripada Mas Dery. Oh ya serius loh? Aku pasti menang nih sama Mas Dery. Apalagi kalau setelah make. Kan gitu Mas Dery. Kalau tahu itu seperti itu. Oh paham gue. Makanya kan akhirnya menjadi satu pembenaran ya. Iya. Buat orang-orang yang make kan. Ya kan gue biar pede di panggung. Bener. Biar pede ngelawaknya. Iya. Buat oknum-oknum ini nih ya. Iya. Biar pede gue begini ngelakuinnya. Karena gue sifatnya malu nih apa segala macamnya. Pakai begituan. Tapi malah merusak semuanya malah. Oh, Itu. oke. Berapa tahun bro lu terpapar barang haram itu? 10 tahun. 10 tahun. Bagus nggak pelok lu ya, nggak lala-lolo gitu ya, nggak ya, nggak kosong sekarang otak lu nggak ya? Tidak. Oh, oke. Berarti sembuhnya selama rehab mandiri berapa lama? 40 hari. 40 hari, kenapa 40 itu? hari. Iya. Waktu pas hari ke-40, aku sampai nyatet nih Mas Dery di buku. Aku bisa sembuh nggak sih? Aku bisa sembuh nggak sih? Berapa hari nggak sih aku sembuh gitu? Yang katanya orang-orang itu bisa hitungan hari. Aku ngelewatin itu kok sampai 1 bulan lebih ya. Sampai hari ke-40 itu aku catat Mas. Dan masih ada bukunya di rumah. Wih, 40 hari. Kaki itu tuh gini Mas Dery. Nah, kaki tuh udah gini. Kaki. Mata udah ke atas. Aku udah gak bisa ngomong. Aku pikir aku meninggal. Aku meninggal. Lewat aku kan gini terus ya Mas ya. Lewat hampir 1 jam apa ya. Itu pandangan kosong, aku udah ngerasa ketarik nih. Nyawa udah terasa segini lah mungkin. Itu. Dan aku cuma bisa batin. Ya Allah, kasih kesempatan 1 lagi. Aku pengen bisa bermanfaat ke banyak orang. Aku sembuh. Itu. Gila. Itu gara-gara apa sih? Si apa ya? Dalam tanda kutip sakaratul mautnya lah ya. Iya. Karena OD
karena sakau, karena butuh minta rangsangan untuk make lagi. Karena Apa sih? gini Mas Dery, aku udah menahan sakit yang luar biasa. Ibaratnya udah kalau pedes level 1 sampai 10 aku udah ke level 10 itu. Udah sakitnya udah luar biasa. Tapi aku kan gini, aku punya keinginan yang kuat, aku harus sembuh. Aku harus sembuh, aku harus sembuh. Karena ini tantangan terberatku adalah aku harus sembuh dari narkoba. Itu. Makanya aku udah prepare beras, prepare apapun itu aku udah prepare di sana. Gitu. Karena pengen hidup sehat lah ya. Pengen hidup sehat. Makan yang benar. Benar. Wah, alhamdulillah tuh doa orang tua juga tuh pasti tuh. Bisa ada kepikiran seperti itu. Habis itu pasti genap 40. Habis itu rasa nagihnya nggak datang lagi. Enggak. Langsung. Karena apa? Aku ngerasain sakit yang luar biasa, Mas. Aku nggak mau rokok, aku nggak mau alkohol. Aku benar-benar ngerasain sakit sendiri yang luar biasa. Itu yang bikin aku benar-benar kapok. Luar biasa. Oke. Jadi hari ke-41 gimana? Ya itu aku bersyukur, alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan lagi sama Tuhan gitu. 1 minggu setelah aku sakoh, aku ditelepon nih sama sahabatku, orang Gunung Kidul, gitu. Aku lagi nggak punya uang nih Mas. Beliau juga lagi kesusahan. Mas Hendra, aku lagi kesusahan nih. Aku lagi di rumah sakit RSI Klaten. Aku kena karang nih garesku. Gares itu ini Mas. Apa ini sih? sampai sini. Tulang Ini kering. Iya, gitu. Aku telepon ke teman-teman, gak ada yang mau bantu. Aku cuma punya ukulele nih 1. Semoga aku bisa bantu kamu ya. Aku gandol nih Mas. 1 minggu setelah aku sakoh, aku tuh gak punya uang sama sekali. Aku tuh gandol dari Surabaya ke RSI Klaten. Aku bilang ke dokternya nih, Dok, habis berapa biayanya? 25 juta. Ya udah dok, aku minta waktu 1 bulan. Aku ngamen nih Mas di perempatan pas RSI Klaten. Aku ngamen di situ. Ngamen situ, tidur situ, ngasih roti ke sahabatku itu selama 1 bulan. Buat demi biaya rumah sakitnya. Demi biaya rumah sakitnya. Waduh. Itu. Terus berapa lama? Sebulan tembus atau lewat? Sebulan aku dapat 3 juta ngamen. Lah? Kurang 22 juta akhirnya aku hutang temanku. Itu. Wah. Padahal aku udah ngempet, udah makan nasi iwak teri itu loh. Apa itu nasi kucing namanya kalau di Tahu yang Klaten. kecil ya? Iya. Yang dikit Itu itu. udah aku empet-empet untuk biaya sahabatku kayak gitu. Makan jarang, ngamen sering kali. Luar biasa. Sahabatnya siapa namanya? Desta. Oh, salam coba buat Vincent. Buat Vincent. Coba lu salam buat Desta coba. Mungkin lu lagi nonton. Desta, lu jangan berulah nih. Dia udah bela-belain nih buat lu. Dia narkoba juga nggak? Nggak. Bagus. Wah. Jadi lu jangan macam-macam, dia udah bantuin lu pada. Di mana sekarang dia? Dia sekarang di Jogja. Oh, hidupnya baik-baik aja. Alhamdulillah. Nah, jangan aneh-aneh. Kok niku lapo? Ya po. Ya ta. Surabaya. Ya enggak. Abis itu pas udah kelar fase-fase itu, cara dapet duitnya gimana lagi bro? Lah dari situ. Aduh, udah pada abis lu jual-jualan lu. Zolim lo. Orang tua punya rumah dijual. Tapi punya pengalaman yang luar biasa sih Mas. Jadi aku sampai jadi nelayan lobster. Dari situ itu aku jadi ketata Mas. Dari nelayan lobster nih, aku jual di Facebook, di YouTube, kayak gitu. Pertama di Facebook nih, waduh daripada jual di Tengkulak nih murah, tak jual di Facebook, akhirnya laku. Uangnya dikumpulin, kayak gitu. Oh, belum ada mafia pentol tuh belum ya? Belum ada. Oh, lobster duluan. Lobster duluan. Oke. Akhirnya bisa nyuplai nih Mas, aku lobster. Nyuplai ke supplier, kayak gitu. Antar supplier ke supplier. Nyuplai ke resto, kayak gitu. Oke. Seperti itu. Berarti hitungannya apa ya? Marketing ya? Apa sih? Sales? Bukan sih. Jadi kita cari sendiri, kita jual sendiri. Oh, lu ke laut dong? Iya. Nangkapnya gimana? Kan ada caranya Mas. Ada pancingannya. Belajarnya? Itu aku dibelajari sama sahabatku juga. Oh, jadi mau nggak mau karena buat dapet duit ya apapun dikerjain. Iya benar.
apapun dikerjain. Nah sekarang ini kondisi si lobsternya kalau agak lompat dikit ya? Ya. Berarti berjalan sampai sekarang apa toko kah atau Enggak. kolam kah? Ketika lobster ini turun dari Bantul, itu sudah ada yang ngambilin semua. Termasuk mafia pentol sudah berapa ton nih untuk mafia pentol, untuk bakso kayak gitu. Untuk di supplier ke resto, ke supplier berapa ton kayak gitu. Oh lo B2B juga ya, nyuplai juga ya? Iya, nyuplai juga. Oke, itu kuncinya gimana caranya dapat apa ya? Celah bisa dapat pemasok loh. Lobster itu gimana? Ya punya nelayan kecil-kecilan lah Mas, gitu. Tambak gitu? Bukan tambak sih, ke laut. Jadi aku punya, jadi ada perkumpulan nih Mas, perkumpulan nelayan nih. Lah itu, terus hasilnya kita beli, kita supply ke supplier di resto-resto seperti itu. Paling banyak adalah B2B-nya supply ke restoran atau memang lo B2C beli lobster itu ada nggak sih? Maksudnya? Beli pribadi gitu, beli ke rumah gitu, buat dimakan gitu. Oh jarang sih Mas. Oh berarti ke resto? Iya ke resto. Paling banyak berarti restoran di daerah mana? Yang paling banyak adalah Surabaya sama Jakarta. Oke. Iya. Sekali belanja mereka berapa? Banyak sih Mas, bertonton sih. Lalu ngambil untungnya dari? Ya itu Mas, keuntungan dari Bagi hasil nelayan si komoditas itu enggak? enggak. Jadi aku dapat dari nelayan berapa nih harganya. Aku up jadi harga berapa. Gitu. Oh oke. Karena itu. nelayan kan mungkin dia hidupnya ya di lautan Iya, aja udah siap. gitu. Sementara yang bawa ke sana, berarti lu sebagai apa ya? Sebagai tengkulak dong. Kalau dibilang tengkulak bukan tengkulak sih Mas. Apa ya? Karena aku juga pelaku usaha juga, jadi aku juga punya kapal kecil-kecilan gitu. Oh supplier berarti kali ya? Kalau supplier mungkin bisa dibilang pusat mungkin. Oh ya. Ya bisa dibilang pusat mungkin ya. Oh masya Allah. Gitu. Terus berapa lama setelah si lobster itu akhirnya kepikiran jadi pentol? Pentol tuh kalau di Jawa tuh kan bakso ya? Iya. Kalau gua mikir di Jakarta tuh pentol tuh kayak cilok, cimol, apa sih yang dicolok-colok? Iya. Aci gitu. Iya. Kanji gitu. Kanji namanya? Kanji itu aci. Aci ya? Jadi sebelum aku flashback dulu Mas ya. Boleh. Sebelum ke mafia pentol, setelah lobster aku ada sapi Mas, gitu. Buset banyak juga usaha lu. Dari Mbah sih, dari Mbah. Oh sapi perah atau sapi daging? Sapi daging. Oh. Itu Di Jawa tuh? di Magetan. Disuplai kemana? Maksudnya buat ke restoran juga? Buat ke resto-resto kita sama ke cabang-cabang. Kayak gitu. Masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan. Aku jualan sapi sampai detik ini. Kalau harus kurban doang berarti kan? Kurban jualan, Idul Adha jualan. Kemarin habis 200 sapi sama kambing juga. Jualan juga. Banyak juga duit lu ya berarti ya? Kerja keras. Aduh. Intinya kayak gitu. Dan meninggalkan yang Allah murkai gitu ya? Siap. Ya kan riba dan narkoba gitu-gitu tuh. Siap. Berarti modal pentol tuh dari situ? Kilas baliknya? Iya. Oh oke. Dari lobster sama sapi. Berapa dapat modal untuk buka mafia pentol awal-awal? Tapi aku modal mafia pentol kecil sih Mas, 20 juta. Oh. Karena kan gerobak? gerobak ngemper. Oke. Itu 2020 Januari. Udah rame nih, diusir nih sama yang punya lahan gitu. Karena kan lapaknya hanya ngemper di depan Mas. Gitu. Aku ngontrak di depan rumahnya orang. Kayak gitu. Ternyata dibukain sendiri nih sama orangnya. Oh, pinter juga ya. Dia udah tahu ada pentol di kawasan situ, Rame. menetap, rame, pemilik rumah jadi buka pentol juga. Namanya sama. Enggak, beda. Tapi orang taunya pasti yang itu juga, sama-sama aja gitu ya. Benar. Terus lu diusir kemana? Diusir akhirnya aku pertigaan itu berapa meter ya? 50 meter, aku pindah di pertigaan Pandegiling namanya di Surabaya. Itu. Coba buka. Ini ada titik sejarah yang harus kita telusuri gitu kan. Ini kan soalnya kan menjadi satu motivasi kan buat teman-teman juga mungkin lagi nonton. Wah, ini terpacu di sini. Jadi konvensional aja udah keliling-keliling pakai gerobak itu. Iya. Itu
kan udah enak jualan sapi, udah jualan lobster, ngapain buka pentol, bro? Keliling-keliling capek lagi. Jadi gini mas, ini ke depan mas ya. Iya. Dengan aku punya usaha lobster, sapi, dan ini ada usaha mafia pentol. Ini MP atau mafia pentol aja tak bikin grup mas, MP Group namanya. Dan nanti itu MP Group sudah ada merchandise sekarang yang udah berjalan di Keranjang Kuning, merchandise yang ada di resto-resto kita. Wih. Terus ada mafia kopi, itu udah berjalan di Jogja, di resto Jogja. Dan ada MP apa itu yang pakai mobil itu apa? Food truck pun aku langsung turun sendiri mas nanti. Food truck aku turun dulu 1 bulan, baru nanti ke teman-teman. Aku seperti itu mas. Gila, kerja keras, Harus. bagai kuda. Harus. Jadi, ini, ini mafia pentol. Ini apa nih, video apa nih? Oh, yang dulu awal-awal ya. Ya, Di ya, Pandai Giling. Pandai Giling. Oke. Oh, lu pentolnya, pentol lobster ya? Pentol lobster. Memang khas lu tuh positioningnya adalah pentol lobster, Pentol lobster. bukan daging sapi. Lebih terkenalnya pentol lobster. Gila, gue jadi ngiler lagi. Cuman ada lobsternya gitu. Sapi tapi ada lobsternya. Emang digigit, Lobsternya dibalut gitu. terus dimakannya begitu bisa, Mang? Bisa. Oh iya. Satu porsi berapa? Kalau pakai lobster 50.000. Oh. Sampai dulu tuh gini mas, kalau kamu buka cabang, taruhan sama saya, nggak akan kuat kamu nyuplai lobster, karena itu lobster laut. Kata siapa? Banyak yang gitu, di komen, banyak lah yang Memang kenapa lobster laut maksudnya? kan langka mas. Lobster laut kan langka. Bentar, langkanya itu adalah dari supply-nya yang langka atau memang dia nggak bisa atau sulit dijadikan menu darat gitu? Iya sulit. Jadi benar-benar sulit sih. Kalau lobster laut itu benar-benar sulit mas. Itu benar-benar orang tertentu yang bisa ini apa itu. Apalagi dengan skala besar ya mas ya. Itu makanya banyak orang yang wah nggak lama kamu nanti kalau lobster gitu. Tapi aku bisa membuktikan ini udah 4 tahun setengah. Wih. Dan bisa nyuplai di seluruh cabang. Itu pakai lobster. Lintas provinsi gimana tuh? Nggak bau? Nggak, aman. Pakai apa strategi? Kita packing pakai Vakum? styrofoam. Nggak, Oh. pakai styrofoam. Kita udah pakai apa itu namanya? Packingnya di plastik. Ada lah caranya kita untuk dry ice kayak gitu, dibekuin dulu kayak gitu. Dan itu aman. Gila. Ini untuk awal merintis ya, video ini ya. Kelihatan ini nggak sih jalannya atau berapa orang yang beli? 2022 ya? Ini sesudah pindah sih mas ini. Oh, Sesudah sebelumnya lebih parah lagi, lebih susah lagi hidupnya. rame banget sih dulu sebelum buka lobster juga. Kan awal-awal belum ada lobster nih mas, juga rame banget sebenarnya. Tapi ketika ada lobster, tambah luar biasa. Bodoh. Strategi yang lo pakai gimana? Ada nggak video pertama kalinya yang bikin lo viral? Mungkin teman-teman bisa belajar juga teknik gimana caranya bikin video potensi FYP gitu ya, cara bikin video viral, bagaimana di 3-5 detik pertamanya, narasinya apa, copywritingnya gimana, editingnya seperti apa, itu mungkin bisa lo bocorin. Jadi teman-teman yang sekarang juga lagi merintis, jatuh bangun seperti Hendra rasakan, juga tahu apa sih akhirnya yang menjadi batu loncatan pertama kali dan strategi apa yang dipakai gitu loh. Marketing itu kan penting banget ya, apalagi di sosial media. Aku itu selalu bilang ke teman-teman, aku motivasi teman-teman, kalau algoritma itu benar-benar ada. Jadi gini, ketika kita punya usaha, coba deh kalian bisa praktekin ya. Ketika TikTok ngasih tugas atau IG ngasih tugas, itu kita terima tugasnya. Kalau di UMKM itu gini, Mas beli paket 10.000, kita terima tugasnya 10.000 lah kayak gitu. Kita prepare 10.000 dapat apa aja nih? Pentol kasar, pentol kecil, tahu, mie, kubis, dan dapat nanti kuah. Ketika itu tugasnya sudah selesai, kita kasihkan nih udah selesai, silakan. Tak pastikan itu bisa FYP, karena itu jadi algoritma TikTok yang kita dikasih tugas, kita menyelesaikan tugas dan kita
ini tugasnya udah selesai. Kayak gitu. Oh, itu kebaca sama algoritma berarti maksudnya? Kebaca. Mesti ngurut begitu? Eh, Nggak pakai ini tuh, nggak, bentar, itu analogi atau maksudnya korelasi sama IG tuh gimana? Tugas-tugas tuh maksudnya apa? Gini Mas, aku kan alhamdulillah di sosial media udah lama Mas ya. Dan alhamdulillah juga FYP-nya konsisten sampai detik ini. Oke. Dan aku kalau pengen viral nih Mas, aku pakai algoritma ini dan udah pasti itu viral. Gimana? Pakai algoritma maksudnya tadi apa sih korelasinya antara pakai kubis, pakai ini, pakai ini? Jadi gini Maksudnya Mas. gimana sih? Jadi gini Mas. Nggak paham gue. Ketika kita dikasih tugas sama TikTok atau Iya, tugasnya apa? tugasnya gini. Aku beli nih paket 10.000. Lah, kita kan terima tugasnya nih Mas. Oh, paket 10.000. Kita nyiapin mangkok dulu nih. Kita kasih pentol kasar, pentol kecil, kasih tahu. Paham. Tugas IG itu maksudnya tugas dari siapa? Dari Instagram? Bukan tugas dari Instagram Mas, tapi ini menurut saya Kontennya? ya kontennya. Trik rumus apa? Algoritma. Rumus kontennya. Iya, paham. Ya. Rumus kontennya, triknya. Iya. Maksudnya ada tugas dari IG tuh, tugasnya itu si yang... Bukan, ya kita aja. Kita. oke. Iya. Oh, astagfirullah. Algoritma menurut kita. Jadi lu ngomong ke kamera begitu? Iya. Gue dapet tugasnya dari IG gitu? Gue belum nangkep lagi. Enggak gini Mas. Gimana sih maksudnya? Jadi gini Mas. Bukan kayak gitu. Kalau teman-teman UMKM pingin viral nih, FYP, lah kayak gitu. Prepare-nya seperti itu. Gitu Mas. Satu-satu. Ya, satu-satu. Prepare-nya harus seperti itu kalau pengen Bikin viral. konten prepare. Jadi gitu, bikin konten jualan, prepare buat jualan, persiapan buat buka di jam sekian. Ya. Oh, gitu dong ngomong. Makanya kenapa Ya, jadi gue kayak tiba-tiba mendadak lemot. Gue bingung IG ngasih tugas dari Adam Mosseri gitu, CEO-nya IG gitu, Instagram. Iya, maksudnya Ya. ketika lo mau jualan, ini namanya content preparation. Iya, Ya. benar. Ya. Jadi prepare mau jualan, Ya, prepare lo mau makannya viral-viral kan, benar. prepare ketika mau jemput orang tersayang, mau jemput pasangan. Ya. Pertama gue temenin gue dulu make up ya, temenin gue dulu ya, ganti baju ya, pakai jaket yang mana nih, misalnya gitu-gitu. Ini analogi gue ya. Kalau di lo juga begitu. Iya. Ya ini salah satunya Mas. Kalau aku pakai prepare ini itu sudah pasti besar. Oh, tuh catat tuh teman-teman. Bilang kayak bikin konten, mempersiapkan tujuan lo mau ngapain. Ya, siap. Jadi kayak semacam apa ya? A day in my life atau a daily vlog atau apa ya? Kalau konten kategorinya, gue lagi butuh payung kategorinya sih, namanya apa ya? Ke daily aja sih. Daily vlog ya. Iya. Ya daily vlog lah ya. Kan ya pokoknya preparation daily vlog lah ya. Tentang preparation itu. Benar. Si kategorinya. Siap. Lu mau ke kantor nih. Lu ceritain dulu pakai baju apa ya? Gue mau jalan ke kantor. Bajunya gue pakai ini. Benar. Gue mandi jam sekian. Habis itu gue pakai mobil yang ini. Itu orang pasti tertarik ingin Iya, mau nonton. benar. Karena apa yang dilakukan berikutnya. Nah, seperti ini Mas. Ini Siap. Jadi 28 juta nih teman-teman ya video ini. bener. Gue pernah punya teori juga bro. Tentang, kalau gue di rumus media. Siap. Kan gue orang media nih ya. Jadi rumus dasarnya adalah people wanna hear people's story gitu. Orang-orang mau dengerin cerita orang. Cerita pasti kan berlanjut ya. Siap. Itu kami belajar di radio. Ini nggak tahu nyambung apa enggak nih. Kita saling mengisi aja teman-teman. Yang penting kan tugas kita adalah gimana caranya UMKM terbantukan sama Benar. kita berdua lah. Siap Mas. Nama juga kasih solusi gitu kan. Siap. Kalau gue punya prinsip di media, konten-konten yang ditunggu hasil akhirnya. Rumus gue tuh kayak gitu biasanya. Kalau lu kan yang pengen tahu selanjutnya apa ngapain. Benar. Ya kan? Contohnya gimana, Der? Who wants to be millionaire? Siapa yang dapat 1 miliar nih ya? Iya, benar. Ya dong. Kuis siapa berani? Indonesian Idol. Siapa yang akan juara satunya ya? The Voice, stand up comedy. Iya. Apalagi coba? Sinetron mungkin salah satunya. Orang ini mati apa enggak ya? Dapat apa enggak ya? Dan itu bikin orang sampai tertarik Iya. berikutnya. Gitu. Makanya rata-rata kalau gue per kategori itu namanya quiz, game show, talent show. Jadi pengen tahu nih, kalau Basrul tadi kan selanjutnya ngapain ya? Siap. Nah itu konten-konten yang potensinya ditunggu sampai akhir. Salah satunya kasih solusi. Makanya di awal kan gue bilang kan, pakai before after tuh, lu narkoba terus sampai punya ratusan cabang, gimana caranya bro? Biar lu tuh nungguin sampai akhir. Masa gue bocorin sih? Siap. Ya, kalau Harus di, kayak gitu. ya emang harus begitu, bener. Iya, harus kayak Siap. gitu. Bener, ya nggak Riz? Iya kan, bener.
Ngomong kayak gitu nih, teman-teman kan harus paham nih. Kan keponya kan Ya, 100%, orang 100 kita nih lah. secara kulturisasi, secara mindset itu pasti kepo. Ngapain nih orang? Iya, ngapain lagi ya gitu ya. Jadi content preparation lah yang bikin meledak. 28 juta views. Benar. 28 juta views. Masya Allah. Coba lu bisa jelasin ya. Ini tips FYP nih, ala Hendra nih, Mafia Pentol. Jadi orang pengen tahu selanjutnya tuh kenapa lu ngambil gimmicknya kayak begini. Coba sambil jelasin ya bro, sambil kita siap. pila-pila ya, detail ya. Karena ini prepare yang ditunggu-tunggu sama banyak orang. Nah, Ini selanjutnya ini kalau mau bikin bakso terutama, ini gimana ya bikin kuahnya ya? Itu. Apa aja yang dilakukan sama Mas Hendra ya? Kok bisa punya cabang banyak? Kok bisa viral? Apa ya yang dilakukan Mas Hendra? Oh, galon dulu, pakai air galon nih. Gitu. Oh, saringannya diituin, dilempar gitu. Gitu. Oke. Oh, pakai sambal, pakai daun bawang. Kita harus lakuin yuk kayak gitu, lah kayak gitu. Sampai akhirnya apa ini? Lah kayak gitu. Oh, oke. Itu. Coba play dulu, play. Kita prakteknya langsung. Coba play. Oke, stop, pause. Oke, pause. Hooknya ya. Ya. Yuk ikut aku prepare Mafia Pentol. Itu maksudnya kan? Ada ajakan, Ya. ada atensi, penasaran, pengen dengerin berikutnya ngapain, pengen ngeliatin abis itu lo prepare apa. Iya. Oh, yuk ikut aku prepare ini. Di situ orang nggak sadar kalau tak ajak orang itu kepo selanjutnya. Iya. Itu Mas. Dan visual juga mendukung nggak? Kenapa panci tiba-tiba gede? Kenapa lo angkat galon? Mendukung. Mendukung ya? Mendukung. Ya kan kalau cuma monolog belakangnya gelap atau polos, ya udah, maksudnya ngapain sih lo? Gitu ya. Benar. Oh, oke. Ya kan sekarang tuh temenin aku dandan yuk. Temenin aku prepare ini yuk gitu-gitu kan anak-anak sekarang kan. Itu termasuk dia begitu nge-swipe ketemu konten begitu, kena hooknya, dia stay di situ ya. Siap. Oke, lanjut. Kita perhatiin di videonya. Wah. Galon ini dimasukin situ. Oke, ngiler banget tuh sambelnya. Berapa kilo, bro? Dikit sih Mas. Nah, ini ada bumbunya kita Mas. Bumbu. Ya. Oh iya. Kenapa lu lucu ngeliat video lamanya dia ya? Kenapa ya? Gue juga kadang geli gue nonton video-video lama gue. Kalau kita itu geli gitu. Iya. Oke. Daun bawang nih. Iya. Ini secara nggak langsung lu kena soft selling loh. Iya benar. Ketimbang ini enak guys, beli deh guys, enak guys. Nggak Orang bisa. malas. Nggak laku ya. Nggak laku. Kalau begitu- terlalu begitu. hard nggak bisa Mas. Nggak bisa bro, tuh belajar UMKM tuh. Jadi coba pause lagi. Pause dulu ya. Gue pernah ngasih tahu ke teman-teman juga tentang jangan jualan produk gitu kan. Banyakin cerita, banyakin ngasih manfaat, banyakin ngasih value. Tapi mereka yang belum nangkap tuh kayak jangan dibandingin dong bang sama iPhone, sama LV, sama nggak nyambung gitu. Maksudnya gue lagi contohin tuh kayak betul gue lagi kasih contohnya misalnya iPhone, karena iPhone nggak ngomongin produk, lu aja pakai iPhone aja nggak tahu berapa megapiksel kamera lu. Benar. Iya kan? benar. Lu pakai iPhone gara-gara pengen pas lagi meeting handphone lu ditebalikin, selesai. Biar kelihatan pakai iPhone. Biar kelihatan pakai iPhone udah. Iya, maksud gue tuh gue ngasih narasi begitu, tapi UMKM ngiranya bahwa ya lu bandingin sama brand ini. Gimana ya maksudnya? Maksud gue kan analogi kan 1001 macam, banyak kayak begini. Dia tuh lagi nggak jualan dalam tanda kutip, dia tuh sebenarnya tuh lagi nggak hard gitu jualannya. Iya benar. Tapi dengan dia cerita, dengan ngasih manfaat, mungkin lu kena tips. Oh gini lu cara bikin bakso ya. Oh gini lu ternyata. Ujung-ujungnya kan, repot beli aja deh di sini. Kan gitu. Enak nggak jualan deh? Ya biar pada nangkep nih maksudnya. Ya, siap. Kalau jargon gue tuh dilarang jualan produk, bilang produknya lah kasarnya gitu. Iya. Karena terlalu subjektivitas kan. Benar. Ini nasi goreng gitu. Ini. Timbang nasi dikecapin doang. Jadi kayak begitu ntar. Iya. Oke lanjut ya. Play lagi. Ini daun bawang sama seledri ya? Iya. Oh, dia disekat-sekat gitu, pancinya gede banget diameternya. Gile. Lah ini plot twist Mas.
Plot twist itu. Plot twist. Kalau pengen lebih viral lagi, akhirnya harus Punchline. nggak ketebak. Nggak ketebak. Iya. Ternyata lu ngasih sendoknya tapi taunya malah centong ya. Iya, Abis itu gede banget kayak punyanya. Mas Hendra. Apa tadi lu bilang apa slogan dia udah apa? Ngerti dewe kan barangnya. Ngerti dewe kan barang nih. Iya. Hahaha. Itu ngerti dewe barang ini tuh apa sih maksudnya? Tahu sendiri kan barangnya besar gitu, Mas. Oh, tadi gue disuruh ngomong itu. Eh, Mentang-mentang lu tahu barang gue gede. Gue mau ntar ya kita collab video tadi mention gue dong, gue mau gue repost biar orang-orang Surabaya tahu kalau barang gue gede. Iya. Tapi gini Mas Dery, Iya. aku pengen nyampein ke teman-teman kalau sebenarnya Mafia Pentol ini adalah sosial bisnis. Tak buat sosial bisnis dari bisnisku yang lobster sama sapi. Kayak gitu. Makanya kenapa ketika ada gempa aku selalu ikut. Kemarin kita bawa truk, bawa mobil, berapa mobil itu murni dari uangku pribadi. Di Cianjur aku ikut sama Bang John. Bang John LBF. ada itu waktu itu juga. Tapi aku nggak ketemu waktu itu. Tapi Bang John juga di Cianjur juga Bantu kesana juga. bantu. Bencana apa aku datang. Terakhir di mana? Demak, banjir yang parah itu Mas. Betul. Aku datang, aku masak lobster berapa ratus kilo ya kita ya. Aku masak sendiri, aku adang sendiri, aku nanak nasi sendiri. Aku itu beras sendiri, aku turun tangan langsung. Masya Allah. Gitu. Semoga Allah balas dengan kebaikan ya. Amin. Jadi sosial bisnisku tak terapin di Mafia Pentol ini, Mas. Apa yang bikin lu akhirnya bikin social business? Karena kan nggak gampang ya. Iya. Motivasinya apa sih? Jadi gini, Mas. Banyak orang-orang yang jangankan cari uang ya, kadang makannya susah loh, Mas. Itu. Sampai resto-resto kita itu yang di Surabaya, yang di Jogja, itu resto kita itu aku tulisin di depan pagar itu gratis untuk anak yatim dan kaum duafa. Dan Oke. aku nggak pernah kontenin orang yang makan di situ gratis. Aku nggak pernah kontenin. Terus? Biar mereka nggak malu. Oh, oke. Itu. Dan ada aja, Mas. Buktinya itu ada aja orang yang makan, kekurangan makan, anak yatim dan lain-lain. Gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain gitu ya. Siap. Barang siapa yang membantu agama Allah, pasti Allah akan bantu juga. Jadi secara nggak langsung memang lu sudah mengamalkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Juga Allah, firman-firman Allah dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya ketika lu menolong orang lain, ya pasti kan Allah akan tolong tuh. Makanya dengan lu buka pintu akhirat, dunia akan ngikutin ya. Siap. Itu kesimpulannya ya. Benar. Ngeri. Tapi ya gitu, Mas. Mungkin Mas Dery udah pengalaman sana sini ketika kita brandnya udah naik, banyak orang-orang yang mau inilah. Apa contohnya? Nah, ini boleh dong buat mereka juga siapa tahu lagi nonton bagaimana tindakan preventifnya atau mencegahnya, mengatasinya sebelum nanti mereka siapa tahu kan tujuan kita kan sama. Iya. Pengen semua cuan, pengen semua kaya raya, udahlah fair-fairan aja lah, nggak usah munafik. Sama gue juga begitu karena kita wajib menafkahi anak istri apa segala macam kan. Ya Apa godaan-godaan, ujian-ujiannya apa? banyak akun fake bertebaran, bikin video menggiring opini gini yang nggak sesuai kenyataan. Akhirnya nanti kita tindakan yang kemarin itu yang kita bawa PM ya, Lia. PM tuh. Akhirnya polisi militer akhirnya minta maaf gitu. Nggak paham gue emang mas lu Jadi giring opini gimana? jadi gini, Mas, nggak bisa dipungkiri kalau kita lagi rame banget itu ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Oh iya, Sebagian hanya sebagian aja. Lah itu giring opini bakso tikus, kayak gitu. Pentol tikus kayak gitu. masih ada begituan nih. Iya, serius, Mas. Serius. Saingan lu yang sehat lah bos. Kayak gitu. Masih norak banget gaya-gaya tahun 1987 masih dipakai. Itu pakai akun fake, terus kita lacak, akhirnya kita sampai ke sana, akhirnya orang tuanya nangis gitu. Coba kalau misalkan di penjara gimana keluarganya gitu loh, Mas. Gitu sih. Dan itu ngeri, Mas. Kalau viral banget itu juga ngeri. Oh, pernah ada. Kita bongkar aja di sini langsung. Klarifikasi videonya kayak gimana? Tampilin aja. Jangan sih, Mas. Kenapa? Kasihan karena dia Loh kan, udah iya udah kalau fitnah. Iya sih. Ya kan justru malah kita
memberikan informasi hati-hati dengan akun ini misalnya penipuan. Kan gua nggak tahu lu udah ada fakta belum, Siap. yang dikuak, udah tabayun belum kan gitu kan. Siap. Tapi kan terlepas kalau memang merasa bahwa itu adalah fitnah, ya minimal mungkin kita sensor atau apa lah. Ya maksudnya jangan sampai ini akhirnya menyebar luas gitu loh, bro. Ya tapi terserah lu sih. Siap. Oh, sampai ngomong begitu ya? Iya. Bakso tikus. Dan aku samperin sama polisi militer itu, Mas. Gitu. Ke orang ini. Ke orang itu. Lah kalau tahu lokasinya? Kan ini, Mas, aku kebetulan kan keluarga militer juga. Dari Mbak itu sudah ini, apa itu namanya? Tentara. Jadi dilacak. Iya, dilacak. Intinya seperti itu. Oh, dia ada di mana lokasinya? Iya. Waktu itu di mana, Lih? Kendal. Kendal. Akurasinya tepat di rumah gitu. Tepat. Dia apa ya, ngebidik apa sih? Oh, jaringan selular ya? Teleponnya dia, handphone. Jadi link yang barusan diupload. Oh, lewat situ dia Iya. pakai apa di input istilahnya? Apa? Link yang dimaksud tuh maksudnya gue lupa lagi, kayak URL-nya lah ya. Iya, benar. Jadi bisa kedetek lu ada di mana ya Benar, titiknya ya. benar. Ya, berarti masuk ke Google gitu di Iya. embed gitu-gitu ya. Iya. Mamam tuh ke gap. Itu sih, Mas. Terus lu samperin abis itu dia ngomong apa? Aku samperin dan aku bawa bukti, Mas. Kalau baksonya kita itu sudah ada laboratorium. Kita ada 14 sertifikat ya. 14 sertifikat itu laboratorium dari pemerintah kota. Oh, oke. Gitu. Kita juga udah halal juga gitu. Izin udah lengkap kayak gitu. Karena itu ini, Mas. Akun fake kalau nyela kita itu viral, Mas. Lah itu yang bikin Ya, tuh. ini. Gue nangkap sih maksud lo. Makanya ada istilah influencer atau key opinion leader. Ada urutannya nano, mikro, makro, mega. Ya kan? Ya mungkin dari 1.000 followers, 10.000, 100.000, 1 juta gitu lah, kurang lebih gitulah. Justru kenapa banyak brand-brand, kan gue ada agensi juga kan, Siap. angka tinggi namanya, agensinya Baik Kasih Solusi. Itu malah justru mintanya budget gue misalnya 1 miliar gitu. Lo olah deh sosial media gue nih, gue mau campaign ini selama sekian bulan misalnya. Nah itu tuh dia malah requestnya, boleh nggak influencernya yang mikro aja semuanya habisin duitnya. Misalnya dari 1 miliar, sisa duit 200 juta buat influencer misalnya. Ya udah bagi-bagiin aja. Yang bayarannya 1 juta misalnya. Anggaplah 1 juta nih ya. Siap. Yang followersnya 2.000, followersnya 1.000, yang gitu-gitu loh. 1 juta gitu buat posting di TikTok. Kenyang itu berapa influencer tuh? Benar. Iya kan? Dapat 200 juta dibagi buat satu orang 1 juta, 2 juta gitu-gitu lah. Dapat ratusan orang bersuara begitu, selesai. Iya. Apa kesimpulannya kenapa brand mintanya rata-rata requestnya ke mikro? Karena makro atau mega udah ketahuan endorse. Ya logikanya simple deh. Ada influencer A ngomong enak nih susu Amster Gold, ala paling dibayar. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Tapi giliran orang-orang yang mungkin lo nggak kenal, terus tiba-tiba dia nge-review kan? Iya. Terus tiba-tiba pakai rumusan tadi kan, yuk ikut aku prepare yuk. Gimana sih rasanya kerja di startup kawasan SCBD? Pertama-tama aku siapin ini dulu aku bangun jam 4 pagi, lalu aku begini dan siapin susu Amster Gold misalnya, susu kambing yang fokus buat lambung ini nih, anti GERD gitu, tek masuk. Pasti kan lebih gampang halus masuknya di yang si influencer yang gak dikenal ini kan? Benar. Maksud lo itu kan? Karena trusted, karena proven, karena dipercaya, karena jujur reviewnya kesannya. Siap. Oh lu diserang sama begituan ya? Iya, benar. Selesai. Banyak akun ya, yang akun-akun kecil begitu. Sampai sekarang masih banyak, Mas. Gitu. Jadi aku sampai di viral di sosial media luar biasa ya ininya. Makanya aku mohon maaf untuk usaha utama aku nggak pernah posting. Karena udah biar berjalan. Di situ juga banyak ngopeni banyak keluarga. Kasihan mereka kalau misalkan diberitain gini gitu. Usaha utama tuh maksudnya mafia pentol. Lobster, Mas. Oh yang lobsternya. Lobster, iya. Jadi nggak diposting Nggak. lokasi di perairan mana gitu? Nggak pernah diposting. No, karena itu intinya justru. Iya, itu pondasi saya. Itu sih, Mas. Ngasilin berapa sebulan? Banyak sih. Enggak, maksudnya pengen tahu aja. Biar orang tahu haters lu nih, ini bukan orang sembarangan nih gitu. Gue punya power nih gitu, bro. Ada masalah aja sih. Kalau di Mafia Pentol aja kita bisa kebutuhan 15 ton. Untuk Mafia Pentol aja lobsternya. Belum lu nyuplai ke restoran ya? Iya, belum. Jadi lu umpetin tuh ya. Iya, Mas. Tapi masih di arah Jawa Timur.
Jawa Tengah, Jawa Timur. Lautnya. Iya. Oh, bukan orang sembarangan ternyata dia guys. Bukan Mas, orang biasa sih. Orang biasa. Oke, coba kita cek sosial medianya dong. Greenbot buka dong. Di Instagram Mafia Pentol 369.000. Mayoritas konten apa yang laku diterima mereka? Yuk preparation itu atau ada lagi yang lain? Kasih tips dong buat mereka. Konten yang paling menarik adalah yuk ikut aku prepare Mafia Pentol. Wah, oke. Siap. Itu ya. Iya. Wow, masih megang gitu ya. Iya. Oh, sekepo itu orang Indonesia ternyata ya. Oke, yang kedua. Yang kedua beli paket Mas. Maksudnya? Mas beli paket 10.000 pakai wadah ini. Gitu. Itu juga viral. Oh, paket tuh paket. Paket bakso. Iya, Iya. menu lah ya. Menu. Siap. Menu beli paket, beli menu 10.000. Pakai wadah ini gitu. Wadah ini tuh Misalkan, maksudnya wadah. kadang kita pakai panci, pakai pokoknya yang nyeleneh-nyeleneh. Baskom, Iya, baskom. ember gitu. Iya. Gitu. Apa yang bikin itu menjadi daya tarik buat penonton? Sesuatu hal yang baru itu menurut mereka itu wah, nggak pernah nih Mas Hendra beli paket 5.000 pakai baskom. Gimana ya endingnya ya? Gitu. Coba. Contoh dong. Dim, cari Dim. Mantep nih, ini banyak tips edukasi secara teknis dan praktis, bahkan detail nih di sini nih. Di akun Mafia Pentol ya? Ini akun lu kan? Iya. Enggak yang di akun ini apa akun yang Eh, bedanya akun ini apa akun jualan lu mana sih? sama Nama sih, lu? sama sih Mas. Oh, lu Ini- jualan di sini juga? Iya, di sini juga ada. Aku akan bikin ngiler kalian lewat beranak tanpa bapak. Oh, ini beranak tanpa bapak ini. Kita siapkan beranaknya. Gimana kan? Ini beranak Mas. Ini bakso namanya beranak. beranak tanpa bapak, teman-teman ya. Kok tanpa bapak, tanpa ibu kali? Ini kita potong Nyeleneh, dulu. nyeleneh Oh, sih, Mas. nyelenek gila, Iya. pinter itu aja gua kena ya. Lah, ini beranak tanpa bapak ini Mas namanya. Jadi maksudnya Kita gimana? potong lagi. Jadi dalamnya Langsung cuma pakai satu. tangan aja, biar enak. Dalamnya ada pentol kecil 2 sama puyuh 1. Kok tanpa bapaknya maksudnya Merah, gimana? teman-teman. Nyeleneh ya. Mas. Oh, Biar nyeleneh orang aja itu, iya. udah. Oh, Beranak karena tanpa nih bapak. nih ibunya tiba-tiba bininya hamil nih, nggak ada bapaknya nih gitu ya. Lah kayak gini Mas penampakannya baksonya kita. Oke. Oh, ya dia nungguin sih kayak gini ya. Iya. Aku sampai detik ini aku masih tremor loh Mas. Karena kena narkoba itu. Oh iya, dia kena saraf ya. Iya. Bang Bopak waktu itu pernah mampir sini juga, kena di sini beliau. Sampai mati katanya. Dan maaf, tangannya agak mengecil. Bopak Kastel. Iya, iya. Dia kan. Terus dia cerita di sini apa ya? Kayak rusak gitulah sarafnya. Gue ngeliatnya beda lah pokoknya bentukannya. Lebih kayak gitulah. Itu ngaruh ya. Ya, ngaruh. Lu nyuntik sih, udah tobat sama Allah deh. Oke, itu mana tadi yang kita cari nih? Beli paket apa tadi tuh? Nggak apa lagi lu ya? Coba deh Mas di TikTok Mas. Di TikTok coba. Duit-duit 20.000 enake tuku bakso Mafia Pentol. Nah, Asen, aku punya uang 20.000. 20.000. Mau beli bakso Mafia Pentol. Mau bungkus atau makan sini? Makan sini. Makan sini. Oke. Iya. Jadi dapat apa gitu ya? Iya. Oh iya, penasarannya di situ orang-orang ya. Benar. 20.000 dapat apa ya gitu. Dia nungguin tuh. Padahal sebenarnya mungkin nggak ada yang spesial amat gitu. Enggak. Wah gila. Dan algoritma ini bertahan udah 4 tahun lebih loh Mas. Algoritma ini. Karena inti daripada intinya adalah orang jadi pengen tahu Iya. selanjutnya apa Iya. ya. Yang penting kalau sekarang paket 20, besok nggak boleh paket 20. Paket yang lain, paket 25, paket 30. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain nih? Lu bisa bocorin ke teman-teman semua? Satu lagi terakhir di ujung obrolan. Aku biasanya pakai plot twist sih. Nah coba teknik FYP ya. Teknik biar konten lu viral, lu jualan tapi nggak kelihatan kayak jualan. Iya. Nah, jadi lu jualan produk tapi nggak lagi jualan produk. Itu definisi gue tuh maksudnya begitu. Coba Le, ituin Le. Yang mana? Coba. Plot twist Le. Nama lu bule ya? Oh Gali tapi panggilannya Gale. Oh Le itu Jawa ya? Iya. Le. Oh iya. Lah ini juga teknik FVB. Yang ini Mas. Janset. Nah, ini. Oh bukan. Ini nyanyi tapi kita salah-salahin.
Ini juga pasti FVP, Mas. Karena orang nungguin juga, kok dia salah gitu. Iya, kok dia salah gitu. Gemes dia kan? Iya, gemes. Oke, teknik ini berarti ini analoginya nih. Gue pernah liat postingan di luar Cina kalau nggak salah. Dia main lompat-lompat yang kalau kejeblos. Jadi misalnya dia lompat nih, ketaplak gitu ya, lompat, jeblos kalah. Jadi dia orang yang nonton tuh udah ngingetin, jangan yang itu, jangan yang gitu. Tapi dia kenapa lewat situ mulu kan? Iya. Orang jadi nungguin, bego banget ini orang gitu. Gemes dia. Padahal sebenarnya tuh teknik buat nyalahin aja sih. Apa buat lu jadi gemes sendiri. Lompat, tiba-tiba mungkin di situ ada yang bolong kan? Iya. Kan lupa tuh dia tuh alurnya. Jeblos, wah masuk ke air. Ulang lagi kan? Lompat terus kita nonton kayak jangan yang itu, yang ini dong. Salah lagi. Bego banget sih lo gitu kan? Ini kan salah semua nih, Mas. Jadi berenam ini salah semua. Itu yang bikin orang gemes. Tuh catat teman-teman, termasuk yang preparation ya. Iya. Terus termasuk yang 20.000 kira-kira dapat apa ya? Siap. Oh iya sih. Mungkin teman-teman sadar nggak? Kayak gue pribadi, mungkin dia punya penamaan apa, kita punya penamaan apa. Intinya adalah kayak konten kita yang Derry kasih solusi itu yang nanya gorengan. Ya, Ibu, saya mau borong gorengannya, tapi saya cek dulu ya Ibu ada apa aja ya. Ini, ada bawang, ada ini kan otomatis kan. Iya. Dia pasti nungguin Iya, kan. bener. Kayak gitu-gitu tuh. Harus pintar teman-teman. Ayo UMKM yuk. Yuk, Ngebut bisa. yuk, digital bisa yuk. Bisa. Jangan konvensional mulu, ayo dong semangat yuk. Jangan tiba-tiba langsung jualan. Dia males orang. Iya, bener. Nggak bisa di hard itu, nggak bisa teman-teman. Iya. Di soft, harus soft selling. Iyalah, di hard tuh kayak enak nih guys, makan nggak? Beli guys. Apaan sih? Gitu kayak gitu, Mas. Iya, mungkin kalau gue ngomong kayaknya orang udah capek kali. Mungkin lu sebagai penutup, ya coba silakan. Ada yang mau disampaikan terakhir untuk rumus gimana cara UMKM ini bisa lebih tumbuh. Selain teknik itu si bisnis itu sendiri atau mungkin teknik-teknik FVP yang bisa lu tambahin lagi yang belum kebahas. Aku lebih seneng itu kayak ngombinasi konten yang sudah lama sama konten yang baru. Konten yang udah lama itu karena tergerus waktu, jadi orang bosen. Lah, aku biasanya ngombinasi sama plot twist. Kalau sekarang itu kalau pengen FYP itu aku biasanya plot twist atau orang yang nggak tahu endingnya. Contoh, Mas sendoknya mana nih? Kok nggak dikasih sendok nih saya? Oh ini sendoknya. Wow, gede banget ya sendoknya. Kayak punyanya Mas Hendra. Itu jadi, wih, lucu ya gitu. Iya. Punchline gitu. lah intinya ya. Iya, Oke. kayak gitu. Jadi orang nggak tahu endingnya. Konten lamanya tuh maksudnya apanya? Konten-konten lama kita atau konten-konten gaya? Konten gaya lama kita. Oh, yang udah pernah dia posting? Iya, yang pernah kita posting atau pernah diposting orang, itu harus kita kombinasi sama konten-konten yang baru. Kenapa maksudnya? Ini ngindarin biar kita nggak capek bikin konten lagi? Atau apa? Apa ada algoritmanya maksudnya? Jadi gini, Mas. Kalau kita berulang kali, orang itu akan bosen. Tapi kalau ada yang lebih fresh, konten lama sama konten baru, orang-orang lebih membacanya itu, wah, baru nih ya di Mas Hendra kontennya dikombinasikan nih. Jadi orang itu lebih tertarik sih. Gitu. Oke. Itu sih. Mantap, Hendra Mafia Pentol. Ada di mana aja, Hendra? Surabaya, Ah, Jogja. ah. Kalau resto ada di Semarang, 3 resto itu. Kalau resto. Oke. Kalau yang cabang-cabang di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera sampai Jambi, Palembang, NTT, NTB, Bali ada. Yang kesebar itu konsepnya gerobak enggak? Gerobak atau outlet? di ruko sih. Mas. Ruko semua? Iya, rata-rata Franchise? ruko. Franchise. Buat teman-teman yang pengen franchise juga bisa hubungin. Sekarang udah nggak ini. Aku lebih ngembangin ini sih, Mas, MP Group-nya. Sekarang udah nggak. MP Group tuh Mafia Pentol Group yang Mafia Pentol Group. notabene-nya adalah Ada food truck, ada Mafia Coffee, ada MP Merchandise, kayak gitu. oh jadi nggak lagi fokus nambahin lagi di Mafia Pentol. Iya. Tapi memang stabil. Apakah memang ada yang tutup apa segala macamnya? Kalau tutup pasti ada. Pasti ada karena nggak semua orang bermitra itu punya kerja keras dan punya Ya. mental kayak kita. Seperti itu. Mantap. Thank you, bro. Siap. Nanti gue cobain yang di Cijantung ya kalau Jakarta ya. Cijantung. Jantung. Ketiknya apa tuh di GoFood atau GrabFood? GrabFood kayaknya belum ada deh. Jadi datang sana? Iya. Nggak apa-apa. Datang. Euforianya lebih. Buka jam berapa sih? Biasanya jam 10 sampai jam 10 biasanya.
10 pagi. Oh, dia belanjanya di lu ya? Iya, Si siap. lobsternya ada di situ. Ada. Ada IG-nya nggak sih? Apa nyari gimana sih kalau kayak gitu? Nanti tak cariin Mas ya. Iya, Ya, cariin deh. siap. Aman. Ya, gue pengen cobain atau anak-anak kantor gitu nanti kita main-main atau Siap. kalau kantor sih kirimin sih. Siap. Aman. Bagus. Dan terakhir Mas Heri, Iya. dari perjalanan semua itu tak jadiin lagu yang namanya Tak Semudah Itu. Mungkin bisa disetel deh. Mungkin bisa Nanti kita di- cari aja. Siap. Teman-teman suruh pada nonton aja nanti di YouTube siap. ya. Oke, siap. Mantap ya. Tuh, cek aja support terus Mafia Pentol. Enake dewe haha. Gimana? Ngerti dewe kan barangnya gitu. Mas. Ngerti dewe kan barangnya. Hahaha. Wah, keren. Orang Jawa gue. Pulo Deri. Jenengan apik. Gila gak ada patus-patusnya gue. Kita kasih solusi.